Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BK, bertemu lagi dengan Ibu Dahlia. Mungkin kalian pernah memperhatikan teman kalian saat belajar. Ada yang belajarnya sambil mendengarkan musik, atau saat belajar suasananya harus hening. Nah, kita akan membahas tentang gaya belajar. Mengapa kita harus tahu gaya belajar kita? Dengan tahu gaya belajar kita, maka proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan insya Allah hasil optimal akan didapat. Kali ini Ibu kedatangan 3 sahabat BK, yaitu Nakesha dan Kiarana dan Safitri dari kelas 7F. Jangan lupa subscribe, like, komen. Selamat menyaksikan. Safitri, Nakesha lagi pada ngapain? Lagi belajar dong. Oh, lagi pada belajar. Tapi aku lihat gaya belajar kalian itu beda. Beda gimana? Terus gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar ialah ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami sesuatu. Nah, aku lihat gaya belajar kalian itu beda. Coba tebak gaya belajar Safitri dan gaya belajar aku itu seperti apa? Kalau Safitri itu gaya belajarnya cenderung visual, kalau Nakesha itu gaya belajarnya cenderung auditori. Kalau Kiarana sendiri, gaya belajarnya seperti apa? Kalau aku gaya belajarnya cenderung kinestetik. Coba jelasin apa yang dimaksud dengan gaya belajar visual. Nah, jadi gaya belajar visual berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal yang baru. Seperti aku, kalau saat belajar, aku merasa nyaman menggunakan warna-warna, garis, ataupun bentuk. Tuh, lihat buku aku. Kalau ada poin penting yang mesti aku pahami, poin tersebut aku hias, biar terlihat. Nah, aku jadi ingat karakter gaya belajar visual yaitu 1. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat. 2. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 3. Cara bicaranya dengan tempo agak cepat. 4. Cukup peduli terhadap penampilan dan pakaian. 5. Lebih mudah menerima instruksi secara tertulis. 6. Tidak mudah terganggu dalam keramaian. 7. Suka menggambar. Iya betul, karakter Safitri banget. Nah, aku kasih tips untuk sahabat BK yang gaya belajarnya cenderung visual. 1. Belajar dari gambar atau video. 2. Membaca buku tidak hanya tulisan, tetapi juga ilustrasi. 3. Saat belajar bisa sambil melakukan doodling atau menggambar sesuatu. 4. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. 5. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Nakesha, kalau kamu kan gaya belajarnya cenderung auditori ya? Iya betul, gaya belajar aku itu cenderung auditori. Nah, gaya belajar auditori itu mengandalkan pendengaran sebagai alat untuk menerima informasi. Jadi aku itu kurang suka kalau suasana kelas itu riuh karena membuat aku tidak fokus dalam menerima pelajaran. Oh gitu, pantes kamu itu suka marah-marah kalau di kelas banyak yang ribut. Nah, untuk karakteristik gaya belajar auditori adalah 1. Lebih mudah mengingat apa yang didengar. 2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terganggu dengan keributan. 4. Pandai meniru suara atau nada dan irama. 5. Senang membaca dengan mengeluarkan suara. 6. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 7. Mudah mengingat nama orang saat berkenalan. 8. Kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual. Nih aku kasih tips untuk orang yang gaya belajarnya auditori. 1. Belajar sambil mendengarkan musik yang disukai. 2. Kamu bisa merekam penjelasan guru dan memutarnya kembali saat belajar di rumah. 3. Apabila membaca buku, bisa sambil mengucapkan dengan suara pelan. 4. Mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru dengan seksama. 5. Belajar dengan berdiskusi dengan teman supaya lebih mengingat dan memahami materi. Kalau aku kan gaya belajarnya cenderung kinestetik, jadi lebih senang kalau belajar itu ada prakteknya, jadi akan lebih paham. Karakteristik gaya belajar kinestetik. 1. Menyukai belajar dengan metode praktek. 2. Terkadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerak tubuh. 4. Saat berkomunikasi sering menggerakkan anggota tubuh. 5. Menghafal dengan melakukan kegiatan seperti berjalan atau menjentikan jari.
Iya itu betul, karakter Kirana banget. Nah, aku akan kasih tips cara belajar kinestetik. 1. Jika saat mendapatkan materi, bila dimungkinkan segera praktekkan. 2. Belajar sambil melakukan aktivitas gerakan seperti berjalan atau menggerakkan pensil. 3. Melakukan eksperimen dari materi yang disampaikan. 4. Mengunjungi tempat yang berkaitan dengan materi, misalnya ke museum atau saat praktek IPA. Itu benar pelajaran yang paling aku tunggu. Alhamdulillah ya, sekarang kita jadi paham tentang gaya belajar. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK sahabat siswa.